Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita mau bahas lebih dalam nih, bab 11 dari buku Loved, fokusnya soal menemukan, dan mungkin yang lebih krusial lagi ya, terus-menerus menemukan kembali market fit, kecocokan produk sama pasar. Soalnya banyak yang mikir ini kayak, ya udah sekali ketemu, selesai. Padahal nggak gitu kan? Betul banget. Justru itu jebakannya. Banyak yang anggap market fit itu garis finish gitu. Padahal bab ini jelas bilang, ini tuh lebih kayak proses, ya, dialog yang nggak putus-putus antara produk Anda sama pasarnya. Dan pasarnya ini kan dinamis banget, selalu berubah. Kalau kita berhenti dengerin, wah bisa bahaya. Nah, iya, contohnya bagus banget di buku ini. Soal Microsoft Word sama pasar hukum. Kita mungkin mikir, Word kan udah gede, udah jadi. Tapi ternyata dulu para pengacara itu, agak males pakainya. Kenapa coba? Bukan karena Word jelek, tapi ya itu tadi, nggak pas sama kebutuhan spesifik mereka. Kayak format kutipan hukum, gitu. Persis. Kebutuhannya detail banget. Jadi tim Word waktu itu nggak bisa cuma nambah fitur asal. Mereka harus benar-benar turun, ngobrol, wawancara, lihat dokumen-dokumen hukum aslinya, benar-benar ngertiin kerjaan mereka gimana. Ini nunjukin, bahkan produk raksasa yang udah matang pun harus terus mau belajar. Adaptasi lagi, biar tetap relevan di niche tertentu. Jadi intinya bukan cuma soal produknya ya, tapi gimana kita memahami dan mendekati pasar. Ini nyambung ke bagian yang menurut saya penting banget di bab ini. Bedanya pertanyaan dasar soal produk sama pertanyaan yang lebih dalam soal market fit itu sendiri. Tepat sekali. Pertanyaan dasar kayak siapa pelanggannya, apa masalahnya, itu penting, jelas, tapi nggak cukup. Buat market fit yang awet, nah pemasaran produk itu perlu gali lebih dalam lagi. Gimana caranya? Misalnya nih, soal nilai. Gimana sih pelanggan benar-benar ngelihat nilai produk Anda dibanding yang lain? Bukan kata kita, tapi kata mereka. Apa yang bikin mereka ngerasa, wah ini harus punya sekarang, urgensinya itu loh. Terus, siapa aja yang terlibat pas mutusin beli? Kan nggak cuma pemakai akhir kadang? Bener juga. Terus ada lagi soal pertumbuhan dan koneksi. Nah, itu dia. Apa sih yang bikin orang penasaran pertama kali dengar produk Anda? Terus, ini penting banget buat marketing. Gimana mereka bakal ngejelasin produk Anda ke temennya? Pakai bahasa mereka sendiri, bukan jargon kita. Di mana biasanya mereka cari info, dan apa sih yang bikin pengguna biasa jadi, fans berat, jadi advocate gitu? Wah, ini pertanyaannya dalam banget ya. Jauh lebih susah dijawab daripada, oke, fitur baru kita apa? Ini udah masuk ke psikologi pasar. Untungnya, bab 11 juga ngasih beberapa teknik buat mendengarkan pasar, yang lebih cerdas dari sekedar survei biasa. Iya, salah satunya tes pesan AB. Tapi, fokusnya beda. Bukan cuma lihat mana yang diklik lebih banyak, tapi lebih ke apa sih artinya kalau pesan A lebih laku dari B. Ini bisa nunjukin persepsi pasar soal kategori produk kita, posisi kita di mana. Insight-nya di situ. Menarik. Terus ada juga soal tes kegunaan atau usability test yang pendekatannya agak lain. Disaranin kita nggak cuma nguji produk kita doang, tapi coba amati juga gimana orang pakai web kompetitor, atau gimana mereka cari solusi di Google misalnya. Betul. Jadi kita dapat gambaran utuh perjalanan mereka. Apa susahnya buat mereka, apa ekspektasi mereka, di luar produk kita sendiri. Terakhir, ada data niat atau intent data. Ini kayaknya makin relevan ya sekarang. Oh jelas, ini bukan cuma analisis web biasa loh, tapi lebih ke ngebaca sinyal perilaku online. Mereka lagi riset topik apa, baca artikel apa, bandingin produk apa, sebelum mereka nyampe ke kita. Nah, data ini kan nunjukin tindakan nyata, bukan opini survei. Jadi kita bisa lebih pas pendekatannya. Oke, jadi intinya semua teknik ini cara buat lebih deket ke ya kebenaran lah ya. Soal apa yang beneran dipikirin, dirasain, dilakuin sama pasar. Iya, bukan cuma apa yang mereka bilang di mulut aja. Ini bantu kita kalibrasi terus pemahaman soal market fit itu. Ini jadi mikir ya, buat kita semua yang dengerin nih. Betul. Pertanyaannya jadi buat Anda nih. Gimana caranya, sekecil apapun itu, Anda bisa mulai dengerin pasar atau audiens Anda lebih aktif minggu ini? Mungkin coba satu teknik kecil aja. Jadi, kesimpulannya apa nih dari obrolan kita soal bab 11 ini? Kayaknya jelas ya, market fit itu bukan tujuan akhir, tapi perjalanan. Proses yang nggak ada habisnya. Perlu penasaran terus, perlu rendah hati buat adaptasi. Iya, pemasaran produk itu perannya penting banget di sini. Jadi jembatan
antara apa yang bisa dibuat sama tim produk dan apa yang benar-benar dibutuhin pasar di luar sana. Benar banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin buat renungan Anda, coba pikirin deh, satu asumsi paling kuat yang Anda punya soal pasar Anda, entah itu pelanggan, audiens, atau bahkan rekan kerja. Terus, kepikiran nggak satu cara kecil aja? Mungkin minggu ini buat ngetes asumsi itu. Masih relevan nggak sih? Dunia kan berubah terus, pemahaman kita juga harus ikut kan? Ya, itu aja mungkin, sesuatu buat Anda pikirkan.